100 dewa-dewi dalam kebudayaan Cina Tionghoa. Huang Taxian. Huang Taxian adalah dewa yang cukup populer disembah terutama di Hong Kong. Huang Taxian terlahir dari keluarga miskin bermarga Huang dengan nama Huang Chupin. Huang Taxian merupakan dewa pengobatan taoisme dan kisahnya diceritakan Huang Taxian adalah titisan kura-kura emas kayangan yang melanggar aturan kayangan karena menurunkan hujan setelah ia melihat penderitaan manusia di bumi yang dilanda bencana kekeringan. Karena melanggar aturan kayangan, kura-kura emas ditangkap oleh prajurit kayangan untuk dihadapkan ke depan ibu suri kayangan, Wang Muniangniang. Wang Muniangniang menanyakan kepada kura-kura emas kenapa ia melanggar aturan kayangan dengan merubah siklus alam dengan menurunkan hujan. Kura-kura emas meminta ampun. Dia berkata dia melakukan semua itu karena tidak tega melihat penderitaan manusia yang hampir mati kekeringan. Sayangnya Wang Muniangniang tidak menerima alasan dari kura-kura emas. Menurut Wang Muniangniang, semua di alam semesta adalah bagian siklus dari hukum alam. Semua itu adalah takdir. Jadi kura-kura emas dijatuhi hukuman mati dengan tuduhan melawan hukum alam. Ketika kura-kura emas akan dihukum mati, datanglah guru suci Taisang Loujun dan Dewi Kuan Yin. Dewa Taisang Loujun dan Dewi Kuan Yin meminta ampunan kepada Wang Muniangniang untuk kura-kura emas. Karena apa yang dilakukan kura-kura emas semata-mata karena sifat welas asihnya kepada umat manusia. Karena yang meminta adalah guru suci Taisang Loujun dan Dewi Kuan Yin, Wang Muniangniang mengampuni kura-kura emas dan menanyakan apa hukuman yang pantas diberikan kepada kura-kura emas. Dewi Kuan Yin menyarankan kura-kura emas diturunkan saja ke bumi untuk menitis sebagai manusia, untuk melakukan 1000 kebajikan baru dapat mencapai kedewaan. Dewa Taisang Loujun mendukung saran dari Dewi Kuan Yin. Dewi Taisang Loujun berkata, kura-kura emas pasti bisa menebus kesalahannya sebagai seorang pendeta Tao ketika ia menitis sebagai manusia. Wang Muniangniang menyetujui saran dari Dewi Kuan Yin. Sebelum kura-kura emas diturunkan ke dunia, Dewi Kuan Yin mengatakan pada kura-kura emas dia harus melakukan 1000 kebajikan dan membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran. Ketika kura-kura emas atau Huang Taxian dilahirkan, cuaca mendung dan tiba-tiba hujan turun. Kebetulan saat itu 2 orang prajurit lewat dan berteduh di gerbang kediaman keluarga Huang. Tuan Wang yang melihat kedua prajurit itu meminta kedua prajurit itu berteduh di dalam rumah dan juga meminta kedua prajurit memberi nama anaknya yang baru lahir. Setelah berdiskusi, kedua prajurit itu memberi nama anak itu Chu Ping. Tuan Huang setuju, maka ia beri nama Chu Ping untuk anak keduanya itu. Belasan tahun kemudian, Chu Ping tumbuh sebagai remaja pengembala domba. Singkat cerita, pada suatu ketika Chu Ping didatangi Dewi Kuan Yin dalam mimpinya. Dewi Kuan Yin meminta Chu Ping untuk segera mencari guru untuk belajar ajaran Tao. Chu Ping sangat takjub dengan mimpinya, karena mimpinya itu begitu nyata dan jelas. Maka pergilah Chu Ping mencari pendeta Tao untuk berguru. Ketika lewat di sebuah kuil, Chu Ping mendengar seorang pendeta Tao sedang mengajari murid-muridnya. Chu Ping sangat tertarik dan ia pun pergi melihatnya dari dekat. Pendeta Tao itu melihat Chu Ping di depan kelasnya. Ia segera menghampiri Chu Ping. Chu Ping meminta pendeta Tao itu mengajarinya ajaran Tao, tapi pendeta itu malah menolak dan mengusirnya. Di malam harinya, Chu Ping yang tertidur kembali didatangi Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan Yin menyampaikan bahwa pendeta Tao yang tadi pagi Chu Ping temui adalah orang yang tepat menjadi guru Chu Ping. Chu Ping segera kembali ke kuil tadi. Ia melihat pendeta Tao tersebut sedang bersemedi. Tanpa basa-basi, Chu Ping memohon kepada pendeta Tao tersebut untuk mengajarinya ajaran Tao.
Pendeta Tau itu berkata ia tidak perlu mengajari Cupin apa-apa. Cupin terus memohon. Melihat ketulusan Cupin, Pendeta Tau itu memberikan 3 kitab pada Cupin. Pendeta Tau itu sebenarnya tahu kalau Cupin adalah makhluk kayangan. Ia hanya menguji ketulusan dan kesungguhan Cupin. Kemudian pergilah Cupin bertapa di sebuah gua selama 20 tahun. Pada suatu ketika, Cupin didatangi utusan dari gurunya, datang menemui Cupin di pertapaan. Sang guru meminta Cupin menemuinya. Sang guru menanyakan bagaimana kabar Cupin. Cupin berkata ia baik-baik saja, hanya saja ia belum mencapai kedewaan. Sang guru berkata tentu saja ia belum mencapai kedewaan karena semedi saja tidak akan membawa seseorang mencapai pencerahan. Cupin meminta petunjuk bagaimana agar ia bisa mencapai kedewaan. Sang guru berkata dengan berbuat kebajikan dan menyebarkan ajaran Tau ia bisa mencapai kedewaan. Mulailah Cupin berkelana melakukan kebajikan dan menyebarkan ajaran Tau dengan kemampuan gaib yang ia dapat dari pertapaannya selama 20 tahun. Cupin sangat ahli dalam ilmu pengobatan. Ia berkeliling sebagai tabib untuk membantu orang-orang tanpa pamrih. Sejak saat itu, banyak orang memanggilnya dengan sebutan Huang Ta Xian. Huang Ta Xian berkelana membantu semua orang tanpa pamrih, tanpa mengharapkan bayaran sedikit pun. Dalam kisahnya, Huang Ta Xian pernah menolong istri seorang penjudi yang dijual suaminya ke rumah bordil. Huang Ta Xian juga pernah menolong desa yang terserang wabah penyakit, menaklukkan pendeta jahat, dan banyak kebajikan lainnya. Akhirnya pada suatu ketika, desa kelahiran Huang Ta Xian kembali dilanda kekeringan. Kekeringan yang sangat parah. Para warga terancam mati kehausan dan kelaparan akibat kekeringan yang panjang ini. Tiba-tiba Huang Ta Xian yang sedang bersemedi dipanggil Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan Yin menyampaikan desa Jinhua kampung halaman Huang Ta Xian sedang dilanda kekeringan dan meminta Huang Ta Xian untuk menolong penduduk desa Jinhua. Esoknya Huang Ta Xian kembali ke kampung halamannya. Ia membuat altar untuk melakukan ritual memanggil hujan. Ritual pemanggilan hujan pun dimulai, diikuti penduduk desa yang berlutut berdoa di depan altar. Setelah upacara ritual selesai, hujan tak kunjung turun. Para warga terlihat mulai meragukan kesaktian Huang Ta Xian. Huang Ta Xian melepaskan rohnya dari tubuhnya untuk naik ke kayangan untuk mengetahui apa yang terjadi di kayangan. Yang mendapat petunjuk dari guru suci Taisang Lokyun bahwa bencana kekeringan ini berkaitan dengan kejadian saat Huang Ta Xian masih dalam wujud kura-kura emas kayangan. Karena ia melanggar siklus hukum alam ketika itu, maka menyebabkan bencana kekeringan terjadi saat ini. Singkat cerita, Huang Ta Xian akhirnya berkorban menggunakan darahnya untuk menurunkan hujan, dan akhirnya masyarakat desa Jinhua dapat diselamatkan. Namun Huang Ta Xian juga mengorbankan nyawanya. Dengan kebajikannya itu, genaplah 100 kebajikan berhasil ia selesaikan. Akhirnya Huang Ta Xian mencapai kedewaan dan diangkat ke kayangan oleh Dewi Kuan Yin dan guru suci Taisang Lokyun. Sekian video kita kali ini. Salam budaya dan kebajikan. Tolong subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.